Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai manajemen kreativitas dan inovasi di era kecerdasan buatan, khususnya mengenai proses inovasi berbasis Artificial Intelligence atau AI. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu ada Nova Adi Guna Kartubi dengan NIM 202411047. Selanjutnya yaitu ada Salsa Ramanti dengan NIM 202411189. Selanjutnya yaitu ada saya sendiri, Marsa Sela Septiasa dengan NIM 202411267. Dan yang terakhir yaitu ada Angga Asdaraja dengan NIM 202411557. Baik, langsung saja masuk ke dalam materi pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada identifikasi permasalahan berbasis Artificial Intelligence. Identifikasi permasalahan merupakan tahap awal yang sangat penting dalam proses inovasi berbasis Artificial Intelligence atau AI. Tahap ini menentukan arah pengembangan solusi yang akan dilakukan oleh organisasi. Dengan memahami masalah yang sebenarnya terjadi, organisasi dapat menghasilkan inovasi yang lebih tepat sasaran. Proses identifikasi masalah tidak hanya mencari tahu apa yang menjadi kendala, tetapi juga memastikan bahwa solusi yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, identifikasi masalah harus dilakukan secara tepat sejak awal. Lalu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses ini. Seperti pertama, menentukan arah pengembangan inovasi agar organisasi memiliki tujuan yang jelas. Kedua, menghindari inovasi yang tidak tepat sasaran sehingga sumber daya yang digunakan menjadi lebih efektif dan tidak sia-sia. Lalu yang terakhir ada proses identifikasi harus dilakukan secara sistematis, objektif, dan berbasis data agar keputusan diambil berdasarkan fakta. Lalu selanjutnya ada peran AI dalam identifikasi permasalahan. Artificial Intelligence membantu organisasi mengolah data dalam jumlah besar dengan cepat sehingga permasalahan dapat diidentifikasi secara lebih akurat. Kemampuan ini membuat organisasi lebih mudah menemukan pola maupun informasi yang penting sulit dikenali apabila dilakukan secara manual. Dalam penerapannya, AI memanfaatkan beberapa teknologi seperti machine learning, deep learning, data mining, dan natural language processing atau NLP. Machine learning memungkinkan sistem belajar dari data dan meningkatkan kemampuannya secara otomatis. Lalu deep learning digunakan untuk menganalisis data yang lebih kompleks. Lalu data mining berfungsi sebagai untuk menemukan pola atau informasi penting dari kumpulan-kumpulan data. Sedangkan natural language processing membantu komputer memahami bahasa manusia. Melalui beberapa teknologi tersebut, AI mampu menemukan pola, memahami kebutuhan pengguna, serta menghasilkan informasi yang menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya ada manfaat AI dan tantangan dalam identifikasi permasalahan. Penerapan artificial intelligence dalam identifikasi permasalahan membantu organisasi memperoleh informasi yang lebih akurat sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih baik. Namun penerapannya tetap memerlukan dukungan data, teknologi, dan sumber daya yang memadai agar dapat berjalan secara optimal. Lalu ada beberapa manfaat dalam identifikasi permasalahan menggunakan AI. Seperti pertama, meningkatkan kecepatan dan akurasi analisis data sehingga informasi dapat diperoleh dengan lebih cepat. Lalu, manfaat berikutnya mampu mendeteksi potensi permasalahan lebih awal melalui analisis secara real time. AI juga membantu organisasi memahami perilaku pelanggan sehingga lebih mudah menemukan peluang inovasi. Lalu ada juga tantangan dalam mengidentifikasi masalah. Seperti yang pertama, terdapat beberapa seperti pertama, kualitas data harus akurat, lengkap, dan bebas dari bias. Lalu selain itu diperlukan sumber daya manusia yang kompeten, serta infrastruktur teknologi yang memadai. Lalu keamanan data, privasi, dan etika juga harus menjadi perhatian. Lalu selanjutnya ada data-driven innovation. Data-driven innovation merupakan pendekatan inovasi yang menjadikan data sebagai dasar utama dalam proses pengambilan keputusan dan pengembangan inovasi. Pada era transformasi digital, data dipandang sebagai aset strategis yang mampu memberikan nilai tambah bagi organisasi. Melalui pemanfaatan dan analisis data yang tepat, organisasi dapat memahami kebutuhan pelanggan, mengenali perubahan pasar, serta mengembangkan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pendekatan ini menghasilkan keputusan yang lebih objektif karena didasarkan pada bukti empiris atau data yang tersedia, bukan hanya berdasarkan pengalaman maupun intuisi. Lalu selanjutnya ada peran AI dan penerapan data innovation.
Data-driven innovation. Artificial intelligence mendukung data-driven innovation dengan mengolah data dalam jumlah besar menjadi informasi yang bernilai. AI membantu mengenali pola pelanggan, mengidentifikasi tren pasar, serta menghasilkan prediksi yang dapat mendukung pengambilan keputusan strategis. Seperti pada sektor e-commerce, AI dimanfaatkan untuk menganalisis transaksi pelanggan dan mendukung strategi pemasaran. Lalu di bidang manufaktur, AI digunakan untuk predictive maintenance. Pada sektor kesehatan, AI membantu proses diagnosis serta memprediksi penyakit. Sedangkan pada layanan streaming digital, AI digunakan untuk memberikan rekomendasi konten yang dipersonalisasi. Lalu selanjutnya ada penerapan tantangan dan prospek. Data-driven innovation telah diterapkan di berbagai sektor untuk meningkatkan efisiensi operasional, kualitas layanan, dan ketepatan dalam pengambilan keputusan. Keberhasilan implementasinya dipengaruhi oleh kualitas data, kesiapan sumber daya manusia, serta dukungan infrastruktur teknologi. Kualitas data menjadi faktor utama karena data yang akurat akan menghasilkan analisis yang lebih tepat. Selain itu, organisasi memerlukan sumber daya manusia yang mampu mengelola teknologi serta infrastruktur yang memadai. Lalu perkembangan artificial intelligence, big data analytics, cloud computing diperkirakan akan memperkuat inovasi berbasis data sehingga organisasi dapat mengolah data lebih cepat dan menciptakan keunggulan yang kompetitif yang berkelanjutan. Baik, selanjutnya pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai ideation menggunakan artificial intelligence. Menurut Mariani dan Dwi Fedi 2024, serta Sukoto dan kawan-kawan 2024, ideation merupakan proses menghasilkan, mengembangkan, menyempurnakan berbagai gagasan sebagian dasar terciptanya inovasi. Dalam manajemen kreativitas dan inovasi, ideation menjadi tahapan penting karena menghubungkan proses identifikasi masalah dengan penciptaan solusi yang bernilai. Pengembangan artificial intelligence atau AI membuat proses ideation lebih efektif melalui kemampuan menghasilkan data, mengenali pola, dan menghasilkan berbagai alternatif ide secara cepat sehingga organisasi menciptakan inovasi yang lebih relevan dan kompetitif. Peran artificial intelligence atau AI dalam ideation. Dalam proses ideation, AI tidak menggantikan kreativitas manusia. AI tetap berperan sebagai alat pendukung. AI membantu mengolah data dalam jumlah besar, AI mengenali tren pasar, memberikan rekomendasi ide, serta menghubungkan informasi dari berbagai sumber. Dengan demikian, kemampuan AI mampu mempercepat proses brainstorming dan menghasilkan ide yang lebih beragam serta berbasis data. AI membantu menghasilkan ide baru lebih cepat, tetapi tetap memerlukan pengawasan dan evaluasi manusia agar inovasi yang dihasilkan relevan, aman, dan bertanggung jawab. Contoh AI ChatGPT digunakan untuk membantu ide produk baru, Gemini mencari tren pasar, Cloud menyusun strategi bisnis, Copilot membantu membuat proposal inovasi. Pada gambar ini dijelaskan bagaimana proses ideation menggunakan AI dilakukan secara sistematis. Proses ini terdiri dari 5 tahapan utama. Yang pertama yaitu ada tahapan identifikasi masalah. Sebelum mencari solusi, organisasi harus memahami terlebih dahulu masalah yang sedang dihadapi. Misalnya, perusahaan mengalami penurunan penjualan. AI dapat membantu mengumpulkan data pelanggan, membaca komentar di media sosial, menganalisis hasil survei, hingga menentukan penyebab utama dari masalah tersebut. Jadi, AI membantu organisasi memahami masalah berdasarkan data, bukan hanya berdasarkan dugaan saja. Yang kedua yaitu ada tahapan penyusunan prompt. Semakin jelas prompt yang dibuat, maka hasil yang diberikan AI juga semakin baik. Contohnya, bukan hanya meminta berikan ide bisnis, tetapi menjelaskan target pasar, modal, tujuan, hingga jenis produk yang diinginkan. Prompt yang baik akan menghasilkan ide yang lebih relevan. Selanjutnya yaitu ada generasi ide oleh AI. AI akan mengolah data yang dimiliki, kemudian menghasilkan banyak kemungkinan solusi. Misalnya, ChatGPT mampu memberikan puluhan ide produk baru hanya dalam beberapa detik.
Keunggulan AI pada tahapan ini adalah menghasilkan ide lebih banyak dibandingkan brainstorming biasa. Selanjutnya yang keempat yaitu ada evaluasi ide. Setelah berbagai ide diperoleh, semuanya tidak langsung digunakan. Ide harus dievaluasi terlebih dahulu. Evaluasi dilakukan berdasarkan kebutuhan pasar, biaya, manfaat, resiko, dan peluang keberhasilan. AI membantu membuat analisis sehingga proses seleksi menjadi lebih objektif, namun keputusan akhir tetap ditentukan oleh manusia. Selanjutnya yang kelima yaitu ada pengembangan dan implementasi. Tahapan terakhir adalah mengembangkan ide terbaik menjadi solusi nyata. Organisasi mulai menyusun rencana implementasi, menentukan sumber daya, melakukan uji coba, hingga mengevaluasi hasil. Apabila implementasi berhasil, inovasi tersebut dapat dilakukan secara penuh. Pada bagian bawah gambar ini menunjukkan 5 komponen pendukung proses inovasi. Yang pertama yaitu ada data. Data merupakan dasar kerja AI. Semakin baik kualitas data, maka hasil AI semakin akurat. Yang kedua yaitu ada AI dan machine learning. Machine learning kemungkinan AI belajar dari data, sehingga mampu menghasilkan rekomendasi yang baik. Yang ketiga yaitu ada analitik. Analitik membantu organisasi memilih ide terbaik berdasarkan fakta dan data. Yang keempat yaitu ada kolaborasi. Walaupun menggunakan AI, inovasi tetap membutuhkan kerjasama manusia agar hasilnya lebih maksimal. Yang terakhir yaitu ada inovasi dan nilai. Tujuan akhir bukan menghasilkan ide, tetapi menghasilkan inovasi memberikan nilai tambahan bagi organisasi dan pelanggan. Rapid prototyping menggunakan artificial intelligence atau AI. Menurut Mariani dan Dwi Fedi 2024 serta Sukoto dan kawan-kawan 2024, rapid prototyping merupakan proses pembuatan model awal atau prototype suatu produk, layanan, dan solusi secara cepat untuk memperoleh umpan baik sebelum diimplementasikan secara penuh. Dengan bantuan artificial intelligence atau AI, proses pembuatan prototipe menjadi lebih efisien, efektif, membantu organisasi mengurangi resiko kegagalan inovasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gambar ini. Yang pertama yaitu ada tahapan dari rapid prototype penggunaan AI. Yang pertama yaitu ada tahapan identifikasi kebutuhan. Organisasi menentukan kebutuhan penggunaan dan tujuan inovasi. Selanjutnya yaitu ada perencanaan konsep. AI membantu membuat berbagai alternatif desain produk. Selanjutnya yaitu ada pembuatan prototype. Prototype mulai dibuat dalam bentuk make-up, model digital, dan produk sederhana. Selanjutnya yaitu ada tahapan pengujian dan evaluasi. Prototype diuji kepada pengguna untuk memperoleh umpan baik. AI membantu menghasilkan hasil pengujian tersebut. Selanjutnya yang kelima yaitu ada tahapan penyempurnaan dan iterasi. Jika masih ada kekurangan, prototipe diperbaiki kembali. Proses ini dilakukan berulang hingga diperoleh hasil terbaik. Karena itu, terdapat panah umpan balik yang menunjukkan bahwa proses inovasi bersifat berulang. Selanjutnya yang keenam atau yang terakhir yaitu ada tahapan implementasi inovasi. Prototipe yang sudah lolos pengujian kemudian diterapkan menjadi produk atau layanan yang siap digunakan. Selanjutnya pada gambar di bawahnya yaitu ada penjelasan mengenai AI membantu membuat desain otomatis, melakukan simulasi, menghasilkan data, mempercepat proses, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pengujian. Sedangkan manfaat dari prototipe antara lain mempercepat inovasi, mengurangi biaya, meningkatkan kolaborasi, meningkatkan kreativitas, serta mengurangi resiko kegagalan produk. Selanjutnya yaitu ada perbedaan antara ideation dan rapid prototyping. Ideation berfokus pada menghasilkan dan memilih ide terbaik, sedangkan rapid prototyping berfokus mengubah ide tersebut menjadi prototype yang dapat diuji.
Dari segi output, dari ideation adalah konsep inovasi, sedangkan output rapid prototyping adalah prototyping atau model awal produk. Pada ideation, AI membantu brainstorming, analisis data, dan menghasilkan ide baru. Sedangkan pada rapid prototyping, AI membantu membuat desain, simulasi pengujian, dan penyempurnaan prototyping. Dengan kata lain, ideation menjawab pertanyaan ide apa yang akan dibuat, sedangkan rapid prototyping menjawab pertanyaan bagaimana cara menguji ide tersebut sebelum dipasarkan. Selanjutnya itu ada pengujian produk. Pengujian produk merupakan tahap dalam pengembangan produk yang bertujuan memastikan produk yang pertama ada memenuhi kebutuhan konsumen, memiliki kualitas sesuai standar, dan memberikan nilai tambah bagi pengguna. Penguji tidak hanya melihat fungsi produk, tetapi juga pengalaman pengguna dan kemampuan produk beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Tujuan utama yang pertama ada mengetahui keberhasilan suatu inovasi sebelum diluncurkan secara luas. Yang kedua ada mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan produk, memahami persepsi konsumen, dan melakukan perbaikan desain dan strategi pemasaran. Selanjutnya ada metode pengujian produk. Yang pertama ada functional testing, menguji apakah produk berjalan sesuai tujuan awal. Contoh aplikasi digital, perangkat pintar, dan sistem AI. 2 ada user testing, melibatkan calon pengguna, mengukur pengalaman, kepuasan, dan kemudahan pengguna. Yang 3 ada market testing, menguji respon pasar sebelum peluncuran besar. AI membantu pengujian produk melalui yang pertama ada analisis data konsumen, ada prediksi perilaku pengguna, simulasi produk, dan deteksi kemungkinan kegagalan. Selanjutnya itu continuous improvement. Continuous improvement adalah pendekatan manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas, efektivitas, dan efisiensi secara terus-menerus melalui evaluasi dan penyempurnaan proses organisasi. Manfaat continuous improvement menyesuaikan produk dengan perubahan kebutuhan konsumen, meningkatkan daya saing organisasi, mengembangkan produk, layanan, dan proses bisnis, dan yang terakhir membentuk budaya inovasi dalam organisasi. Peran AI dalam continuous improvement, AI membantu organisasi dengan yang pertama menganalisis data dalam jumlah besar, mengidentifikasi pola masalah, memberikan rekomendasi perbaikan, dan mendukung keputusan berbasis data. Perkenalkan, saya Nova Digunakartubi dengan NIM 202411047. Di sini saya akan menjelaskan mengenai AI atau Artificial Intelligence untuk pengambilan keputusan. Pendahuluan. Di era persaingan global, organisasi dituntut mampu mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan berbasis data. Artificial Intelligence atau AI membantu mengolah data dalam jumlah besar secara real time, sehingga keputusan dapat diambil dengan lebih akurat dibanding metode konvensional. Patra et al. Pada 2024 menyatakan bahwa penelitian AI dalam manajemen bisnis terus meningkat, terutama pada topik pengambilan keputusan. Peran AI dalam bisnis. AI tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi telah menjadi mitra strategis yang mampu pertama, mengelola pola dan tren data, lalu memberikan rekomendasi berdasarkan analisis multidimensi, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. Menurut KAU 2024, AI telah mengubah pengambilan keputusan bisnis dari reaktif menjadi prediktif dan preskriptif. Implementasi AI dalam dunia bisnis. Penerapan AI semakin luas di berbagai fungsi bisnis, seperti keuangan, pemasaran, operasi, sumber daya manusia, bahkan perencanaan strategis. Di Indonesia, AI memanfaatkan machine learning, deep learning, dan natural language processing atau NLP untuk menghasilkan analisis yang lebih akurat. Konsep dasar AI dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan AI adalah proses ketika sistem AI menganalisis data, mengenali pola, mengevaluasi berbagai alternatif, lalu memberikan rekomendasi atau mengambil keputusan terbaik. Tahapan utama yang pertama pengumpulan dan pengolahan data, lalu analisis pola, dilanjut pembuatan model prediktif atau preskriptif,
dan evaluasi alternatif, serta rekomendasi atau eksekusi keputusan. Raja Koppel et al. Pada 2022 menjelaskan bahwa AI dapat mendukung keputusan pada tingkat operasional, taktis, dan strategis. 3 level analitik AI. AI dalam pengambilan keputusan bisnis bekerja melalui 3 level analitik yang membantu organisasi memahami kondisi saat ini hingga menentukan tindakan terbaik. Analitik deskriptif, yaitu menjawab apa yang telah atau sedang terjadi melalui laporan, dashboard, dan visualisasi data. Lalu, analitik prediktif, yaitu memperkirakan apa yang akan terjadi menggunakan machine learning dan model statistik. Lalu, analitik preskriptif, yaitu merekomendasikan apa yang harus dilakukan serta mensimulasikan dampak dari setiap keputusan. Selanjutnya ada teknologi pendukung AI. Keberhasilan AI dalam bisnis didukung oleh berbagai teknologi utama, yaitu yang pertama ada machine learning atau ML, memprediksi permintaan, risiko, dan harga. Selanjutnya ada deep learning atau DL, menganalisis gambar, suara, dan teks. Selanjutnya ada natural language processing atau NLP, yaitu memahami bahasa manusia seperti analisis ulasan pelanggan. Selanjutnya ada computer vision, yaitu inspeksi kualitas produk dan analisis perilaku pelanggan. Selanjutnya ada RPA berbasis AI, yaitu mengotomatiskan proses bisnis berulang. Selanjutnya ada generatif AI, yaitu menghasilkan konten, simulasi, dan wawasan strategis. Kerangka teoritis, teori rasionalitas terbatas. Herbert Simon menjelaskan bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam memproses informasi, sehingga sering memilih solusi yang cukup memuaskan atau satisfying, bukan yang paling optimal. AI membantu mengatasi keterbatasan tersebut dengan memproses data dalam jumlah besar, mengevaluasi banyak skenario secara cepat, dan menemukan pola yang sulit dikenali manusia. Enholm et al. Pada 2022 menyatakan bahwa AI menciptakan nilai bisnis melalui otomatisasi keputusan, dukungan bagi manajer, serta pembelajaran organisasi. Kerangka teoritis, teori augmentasi kecerdasan. Teori ini menekankan bahwa AI tidak menggantikan manusia, tetapi meningkatkan kemampuan intelektual manusia dalam mengambil keputusan. AI berperan sebagai penyedia analisis berbasis data, pendeteksi risiko dan peluang, serta pemberi rekomendasi keputusan. Sementara itu, manusia tetap menentukan keputusan akhir dengan mempertimbangkan etika, budaya, dan konteks organisasi. Model pengambilan keputusan preskriptif. AI memungkinkan model pengambilan keputusan preskriptif diterapkan secara langsung dalam dunia bisnis. 3 metode utama. Yang pertama, otomatis penuh, keputusan rutin dan terstruktur. Yang kedua, pendukung keputusan. AI memberi rekomendasi, manajer memutuskan. Yang ketiga, eksplorasi skenario. AI yang mensimulasikan berbagai kemungkinan untuk membantu perencanaan strategis. Siklus pengambilan keputusan berbasis AI. Pengambilan keputusan berbasis AI berlangsung dalam siklus yang terus belajar. Setiap hasil keputusan akan menjadi masukan untuk meningkatkan akurasi AI di masa depan. Tahapan siklus, yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, pemrosesan dan integrasi data. Yang ketiga, analisis menggunakan AI. Lalu, rekomendasi keputusan, dilanjut keputusan oleh manajer, dan yang terakhir, implementasi dan umpan balik. Peran manusia dalam siklus AI. Meskipun AI mampu menghasilkan analisis dan rekomendasi yang akurat, keputusan strategis tetap berada di tangan manajer. Peran manusia meliputi menilai konteks bisnis, mempertimbangkan etika dan nilai organisasi, serta mengevaluasi hasil implementasi untuk meningkatkan kualitas model AI. Penerapan AI dalam manajemen keuangan. AI membantu perusahaan mengelola keuangan dengan lebih cepat dan akurat. Teknologi ini mampu menganalisis data dalam jumlah besar untuk mendukung keputusan finansial. Penerapan AI, yang pertama, penilaian kelayakan kredit. Yang kedua, deteksi penipuan atau fraud detection. Yang ketiga, analisis sentimen pasar. Dan yang terakhir, prediksi arus kas dan perencanaan anggaran. AI dalam pemasaran dan pengalaman pelanggan. AI memungkinkan perusahaan memahami pelanggan secara lebih mendalam melalui analisis perilaku dan preferensi. Manfaat utama, segmentasi pelanggan yang lebih akurat, rekomendasi produk yang dipersonalisasi, prediksi customer count, serta chatbot dan asisten virtual untuk layanan 24 jam.
AI dalam SDM dan manajemen kreatif. Penerapan AI pada SDM meningkatkan efisiensi sekaligus mendukung inovasi perusahaan. Pemanfaatan AI yaitu yang pertama seleksi kandidat secara otomatis, lalu prediksi turnover karyawan, selanjutnya rekomendasi pelatihan yang dipersonalisasi, dan AI generatif untuk ide desain, slogan, dan strategi konten. Mark Reju pada 2023 menyatakan bahwa AI meningkatkan efisiensi operasional, mendorong inovasi, serta mendukung pengambilan keputusan SDM yang lebih akurat. AI dalam operasi dan rantai pasok. AI meningkatkan efisiensi operasional melalui data secara real time. Contoh penerapan, prediksi permintaan pasar, optimasi persediaan, inspeksi kualitas produk dengan computer vision, predictive maintenance untuk mencegah kerusakan mesin. AI dalam perencanaan strategis. AI membantu perusahaan menyusun strategi yang lebih tepat melalui analisis lingkungan bisnis secara menyeluruh. AI mampu memantau kompetitor, menganalisis tren di industri, mengidentifikasi peluang dan risiko, serta mendukung keputusan berbasis big data. Model pengambilan keputusan berbasis AI. Terdapat 3 model utama dalam pengambilan keputusan berbasis AI. Yang pertama, AI Decision Support System (AI DSS) memberikan rekomendasi dan belajar dari hasil keputusan. Yang kedua, Automated Decision Making (ADM). Keputusan dilakukan otomatis untuk proses yang terstruktur. Selanjutnya ada Human AI Collaborative Decision Making, yaitu AI menganalisis manusia menentukan keputusan akhir. Kau pada 2024 menegaskan bahwa AI berfungsi memberdayakan manusia, bukan menggantikannya. Tantangan implementasi AI. Meskipun menawarkan banyak manfaat, implementasi AI juga menghadapi beberapa tantangan, antara lain kualitas dan ketersediaan data, bias algoritma, black box problem, yaitu explainable AI, keamanan dan data privasi, resistensi organisasi terhadap perubahan. Etika AI dalam bisnis. Penerapan AI harus memperhatikan aspek etika agar keputusan yang dihasilkan tetap dapat dipercaya. Prinsip utama, transparansi, keadilan dan non-diskriminasi, perlindungan privasi, akuntabilitas, serta keamanan sistem. Organisasi juga perlu membangun AI governance melalui kebijakan audit dan pengawasan penggunaan AI. Studi kasus dan prospek AI. Contoh implementasi AI meningkatkan akurasi prediksi permintaan pada retail global. AI membantu menekan turnover karyawan melalui analisis SDM. AI mempercepat proses penilaian kredit UMKM berbasis machine learning. Prospek masa depan. AI generatif untuk perencanaan strategis, agen AI otonom, platform no-code atau low-code. Selanjutnya yang terakhir yaitu integrasi AI dengan IoT, blockchain, dan edge computing. Kesimpulannya, Artificial Intelligence atau AI berperan penting dalam setiap tahapan proses inovasi, mulai dari identifikasi permasalahan, analisis data, pengembangan ide, pembuatan prototipe, pengujian produk, hingga perbaikan berkelanjutan. Dengan kemampuan menganalisis data secara cepat dan akurat, AI membantu organisasi menghasilkan inovasi yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, AI juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat melalui analisis prediktif dan rekomendasi berbasis data. Namun, penerapannya tetap memerlukan pengawasan manusia agar keputusan yang dihasilkan mempertimbangkan aspek etika, konteks bisnis, serta tujuan organisasi. Dengan kolaboratif antara AI dan manusia, perusahaan dapat meningkatkan daya saing sekaligus menciptakan inovasi yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya mengenai AI untuk pengambilan keputusan. Terima kasih.